10.000, nanti kamu akan direkrut oleh Silkasa. Karena Silkasa ini bukan pacar satu, pacar dua. Oh, kenapa? Kenapa kalian kok nggak suka YouTube? Pengen tahu? Berapa? Nggak punya kan? Banyak. Kenapa? Kenapa? Oh, nggak untuk upload. Oh, tadi kenapa? Banyak iklan. Premium dong kakak. Kenapa? Kenapa kurang diminati? Oh itu. Oh sinyal tapi ya. Pakai apa itu? Apa itu? Faedahnya apa? Enggak kamu pakai XL, Telkomsel. Di apa ya? Di YouTube kan ada story kan? Terus kenapa kalian nggak tiba-tiba jadi pengen di YouTube? Saingan apa? Enggak, kenapa? Saingan maksudnya berat saingannya. Maksudnya gimana? Berapa kak? Karena seperti TikTok lebih populer di kalangan anak muda. Oh, oke. TikTok sama TikTok. Orang oke. Siapa yang followers TikToknya sampai 10.000? Kamu? Kak Sas? Ada siapa nama? Siapa? Dinadin? Berapa? 94.000. Silkasa mau nanya. Halo. Pernah menghitung engagement rate-nya nggak? Jadi kalau algoritma TikTok, Facebook, Instagram itu followers banyak nggak menjamin dia berkualitas. Soalnya kita udah followan puluhan ribu, minimal yang nge-like 10%. Tiba-tiba 93.000 followersnya yang nge-like 50. Sering kan lihat ya di Instagram followersnya M. Nah itu namanya ada engagement rate. Jadi itu manusia bukan. Pernah nggak gitu? Berapa? Bukan. Ada namanya cuma materi itu sih nanti. Tapi maksudnya biar kita tahu kualitas konten kita. Pernah nggak ngitung IR? Gitu aja deh. Pernah atau tidak? Ngitung IR. Index level. Itulah modelnya. Ada kalkulatornya. Pernah. Oh, kalau ingat berarti belum. Belum pernah. Nggak apa-apa. Tanya dulu aja. Siapa tadi? Chandra. Berapa kamu? 53.000. Wah. Hah? TikTok tuh 500, viewersnya pernah tembus 53.000. Pada saat followers 500. Jadi maksudnya bukan lihat likes-nya, ada yang namanya IR. Aku tanya itu dulu aja, pernah nggak ngitung IR? Jawabannya cuma pernah apa enggak? Belum, ya udah, berarti nanti kita akan bahas besok. Nanti di sesinya Silkasa ya. Oke. Siapa lagi yang punya TikTok? Udah nggak ada lagi? Pertanyaan saya cuma satu, sekarang ngapain aja? Oke, pertanyaan saya nih, ada nggak yang sama sekali nggak punya medsos di sini? Ada yang nggak punya? Nggak apa-apa, jangan malu. Nggak apa-apa, pengen tahu aja. Ada nggak yang nggak punya medsos? Oh, semua ya, berarti ya. Iya, minimal kalian punya satu ya.
Bener ya? Oke, kenapa saya tanya? Karena kan kalian mulai besok kan dikasih tugas. Iya, ada tugas kan? Ah, iya. Tugasnya itu nanti baru hadiah kan? Ada sesuatu ya pokoknya. Ya, jadi kalian besok kan ada tugas. Kalau kalian nggak punya medsos, terus gimana kita mau nilainya? Iya gak? Bener gak? Setuju gak? Setuju gak? Tentang ini kurang lebih apa yang kalian dapat dari rancangan produksi dari materi malam ini? Begitu memang dengan orang film. Sekarang harus di lapangan. Langsung ambil di lapangan. Tadi itu meresahkan. Pertanyaannya satu, kalau kamu pengen bikin membuat rancangan konten yang baik, ya kan pertanyaan saya, memang ada konten yang buruk? Pernah lihat konten yang buruk kan? Konten yang membawakan kita sekarang baru agak lagi. Apa yang pernah kamu lihat? Itu jangan aku jangan premis. Apa? Kalau konten yang negatif gimana maksudnya? Kayak apa? Gemutong apa? Kamu apa? Konten yang buruk kayak buruk apa? Konten makanan. Apa? Ambil dulu. Oh, yang apa ada suka ya? Kalian suka bikin kayak gitu ya? Oke, nah berarti ya, halo. Berarti kalian di sini semua pengen bikin konten yang baik. Mau dong. Yakin? Bermanfaat, oke. Yang menarik atau bermanfaat? Yang mana sih itu kok bilang perumahan baru anu? Pas tanjakan. Lewat di mana sih? Saya tadi lewat depannya rumah sakit. Oh, ke sana di ruang tadi. Kalau Kenapa turun nanti? Ya sono. Jadi di sini juga sekarang. oke, nah Ada kerja di situ dilarang kan. pertanyaan saya ini sebelum mulai ya, sebelum mulai lagi. Koi. Baru kamu bekerja ini. Apa yang akan kalian lakukan di sini? Enggak, Ya, Tadi maksud itu saya, kesasar sih. pada saat kalian Bilang bekerja mengerti. ini, Telepon ke dulu semar sampai di mana. Jangan diganggu semua. Tinggal menyebut tanya. apa yang akan kalian lakukan? Oh, sekarang mana kalian bapaknya? Kamu bisa kuliah dulu di rumah sih. Yakin? Oke. Kan enggak ingat sama anak ada semua kok mana tuh pembimbingan sekolah? Ada hadir. Pertanyaan saya satu. Teman. Oke, pertanyaan saya, siapa di sini yang sama sekali belum pernah bikin sesuatu yang berhubungan dengan audio visual? Kalian nggak pernah nge-shoot, kalian nggak pernah ikut syuting, kalian nggak pernah bikin film pendek, kalian nggak pernah bikin reportase, kalian nggak pernah bikin merekam apapun, Tidak semua dan kalian nggak pernah upload apa? Oke, siapa? Aku aja nggak apa? Cuci tangan, cuci tangan. Mungkin dapat apa kan? Oh, berarti semuanya pernah ya? Pernah syuting? Oke. Siapa di sini yang kalau nge-shoot, ya kan? Terus juga langsung edit pakai handphonenya siapa? Siapa? Yang edit langsung nge-shoot terus langsung edit. Berarti itu kamu ada ya? Di handphone kamu. Siapa yang di handphonenya sudah terupload aplikasi editing? Siapa? Ada semua. Oke, kenapa belum? Kenapa belum? Ada. Oke, sekali lagi. Siapa yang ada? Siapa yang ada? Aplikasi editing di handphonenya? Wajib anak sekolah kalau ada Ada laki-laki juga kan? wajib. Ada. Kita bawa. Ada. Dua orang. Coba tanya yang enggak ada. Tiga orang perempuan. Siapa yang nggak ada? Laki-laki Yang belum punya nggak apa-apa, nggak dosa. Pakainya laptop. Satu. Oke. Siapa lagi? Ibu gurunya nggak ada.
Tampilnya penuh. Kamu berapa? Bisa edit? Pakai apa? Ada aplikasinya? Ken Master. Gimana ngeditnya? Oh, di handphone kamu nggak ada, tapi di handphonenya temen ada. Oh, oke. Pakai punya kamu ada. Hemat memori, hemat energi. Jadi apa? Keep Oke, ini kalian udah jawab ya. Untuk yang pertama ini kalian sudah dijawab. Ya. Jadi kalau kita merancang konten, ini kan dijawab nih, harus tahu tujuannya mau ngapain. Ya kan, tujuannya macam-macam tuh, bisa menghibur, mengedukasi, ya kan, terus menginspirasi atau kasih informasi. Ya, itu juga. Sekolah 2 orang, Oke, 2 intinya tuh udah dijawab kan tadi kan. Nah, penonton tuh udah kan umurnya berapa, ini siapa ya kan, minatnya apa, nah udah tahu. Oke, berarti ini bukan sesuatu yang cuma dia sudah lama. terus besar ya, harus jelas, ya nggak? Kalau nggak jelas, terus bingung, Kalau ada senang, jangan gitu. buang-buang pulsa, ya nggak? Ini bisa ada menteri bisa. Kalian pernah mikirin gaya konten? Kalian mau gimana gitu gayanya? Apa aja gaya konten? Nggak tahu jam berapa besok. Gaya konten adanya apa aja? Masih istighfar dan tempe. Apa? Bisa? Gaya konten? Gaya konten adanya apa aja? Gaya konten. Di sana. Jam berapa? Stylenya apa aja? Style konten. Besok festival Dikasih semua kamu bayar anak. Ya. Seperti ada Nah, malam ini saya harap kalian mulai maksudnya dari seperti dulu kalau ada sudah dikasih baju. Jadi di konten style itu macam-macam. Kita dikasih juga. Tidak ada karena kebanyakan Ada namanya dokumenter. terus pasti Ya, pindah. ada yang namanya cerita pendek, ya kan? Ada yang namanya kondisi yang disebut story. Jadi Ada kita namanya besok reel. anak sana ada Ada story bisnya. teman itu apa? Yang bis. Jam berapa itu? Nggak tahu jam berapa besok. Hah? Ya, bedanya story Di sama masa dengan depan. Oh itu sih, ini saja tidak bersamaan. nggak punya ya? Punya nggak? Punya IG? Hah? Punya IG? Oke, story apa? Bedanya? Belum tak bikin ini anu makanan. Pulang mau ke Bali. Yang benar reel. Benar. Mengantuk. Kamu mbak mobil dan makan satu. Tuh, Kenapa dia? tuh Lagi lagi bikin dengarkan. satu nah. Kalau story, Kawasan kelihatannya cuma berapa? dikasih waktunya sama 24 Lagi jam. satu topeng satu topeng Si satu. hari ini nih, Di sekolah? kita Di sudah Maros ini ya tadi. kan. Oh saya lagi belajar nih tentang Kasrap satu. merancang konten. Supaya Nah, jadi sampai sekarang Enggak. besok ada yang melihat lewat jam 9 nggak bisa, hilang. Tapi kalau real tergantung kamu, ya kan? Kapan aja kamu mau hapus. Kalau kamu hapus, ya paham ya? Menurut kalian, pertanyaan saya, halo. Pertanyaan saya nih ya, kenapa kok kita mesti tahu ya? Ada gaya-gaya konten, terus kita mesti tahu metodenya. Menurut kalian kenapa? Sudah kan? Dan kayak gitu dia. Biar nggak pusing. Baru ada Ayo di belakang kenapa? Kurang lebih. Kenapa? Kenapa kita mesti tahu gaya konten? Biar beda dari yang lain. Hah? Biar pas, ya kan? Biar sesuai gitu, kita mau ngapain, ya kan? Mau bikin jualannya kalau di misalnya kita mau jualan nih ya, kita mau jualan misalnya kue, ya kan?
kuenya ini PO nih, ya kan? Itu untuk hari 2 hari lagi ke depan. Kamu akan posting ya, itu di YouTube, di IG, di TikTok, atau di X, Sudah tidur suruh buka dulu kerja. Instagram, siapa lagi? Mau di Story WA. Hah? Nih, oke nih pertanyaan saya ya. Kan lu mau jualan, ya kan? Nih, contohnya di Chandra tuh, misalnya teman-teman santrinya ya. Mau jualan apa kuliah misalnya kan? Nah, PO itu untuk diambil 2 hari lagi, ya kan? Nah, kalian akan pasang di YouTube nggak? Kenapa? Yuk, kamu kan ada sekali kayaknya. Ini tidak Kenapa? saya kalau udah bulan naik ini Kenapa? enggak tahu. Oke, kenapa nggak dipasang di YouTube? Oh, keren Budi. Ya ampun. Kamu kenapa nggak dipasang di YouTube? Tadi PO-nya. Kenapa? Dan kamu kenapa kurang lebih nggak di YouTube? Itu video baru. Untuk anak-anak di sekolah langsung. Jutaan kali saja tuh. Bukan kita yang bicara. Nanti saya cantumkan link belinya di YouTube. Kalaupun saya upload, tapi Ya. condong ke TikTok atau IG. Oke, jadi kalau jualan ke TikTok atau IG, ya jangan ke YouTube. Karena lebih banyak yang nonton di Iya, karena beda. Ada peruntungannya, ya. Jadi setiap gaya, ya setiap style, Tidur mau dan setiap medianya itu punya kepentingan sendiri. Gitu, jangan sampai salah, ya. di mana mobil? Oh, udah nggak bisa. Menurut kalian, sekarang kan di YouTube juga ada story kan ya? Gitu. Ada story. Ya. Nah, kalau seperti itu, misalnya dia YouTube tuh ada story. Cocok nggak buat jualan? Kenapa? Oke, kenapa sih di YouTube mesti ada story? Kenapa YouTube mesti pakai story? Ya, Untuk memberitahu apakah ada konten-konten baru dari satu channel terkait. bisa. Ya, apalagi duplikat kan malu, jangan malu. Kalau mau jadi orang film jangan terlalu pemalu. Oke. Ada bisnis yang Saya suka Oke ya. Oke, paham? Paham. Oke, silakan. Masuk semangat ya. Ini tadi kita udah ngomongin nih, ada vlog, ada dokumenter, ada video pendek, short ya. apa cat? Menurut kalian nih, kalau vlog itu bedanya apa? Kalau vlog itu apa? Pengalaman sehari-hari. Hah? Pengalaman? Ya, terus apa lagi kalau vlog? Vlog ini vlog. Besok nggak ada tempat duduk. Take my life. Take one to Iya, gila. Vlog apa vlog? Aktivitas ya. Bedanya vlog sama kan dokumenter kan juga aktivitas yang dilakukan. Apa? Vlog.
Vlog lebih random. Oke, maksudnya random apa? Maksudnya dia lebih random gimana? Ini yang jauh, yang ini. Oke, random maksudnya apa? Oke, apa namanya bikin dokumenter? Vlog? Vlog, ini mau bikin sekarang? Oke, yakin bisa? Iya, oke deh. Pernah bikin vlog? Pernah? Oke, apa vlog? Maksudnya? Maksudnya apa? Ada email sekolah. Oke, sehari-hari. Memang kalau dokumenter nggak sehari-hari? Bedanya apa kalau gitu sama vlog? Durasi. Hah? Waduh, dokumenter kayak drama. Wah. Kalau vlog? Dokumenter itu yang memiliki fakta Gitu ya? yang sebenarnya. Sebenarnya harus kan? Sebenarnya ya format itu dia lebih longgar aja. Dokumenter itu ada aturannya, dia lebih terikat sama aturan. Tapi sebenarnya vlog juga terikat aturan. Padahal kita juga kita lihat. Terus kalau film pendek apa? durasi singkat. Ya, maksudnya video pendek itu kayak story, reel, seperti itu, paham nggak? Ya, jadi dia pendek, ringan biasanya, ya kan? Oke, pertanyaan saya satu, ya, vlog apa yang paling kalian suka sampai sekarang kalian masih ingat? Ada di mana? Ada di mana? Itu apa vlog? Berapa menit dia? Itu apa sih? Oh, kita Satu konten aja. Boleh itu. Kalau kamu, ya itu kamu yang paling kamu inget apa? di sampingnya ini jadi kurang tampan Hah? karena orang-orang tadi Oke. Kalau apa? Masih ada. Kenapa saya mau sedikit nanya? Karena kalau kalian sudah punya pengalaman, terus kita mendiskusikan ya, itu akan Iya. mudah kita bisa makan. Kenapa begitu? Kenapa? Kenapa kalau kita punya pengalaman, terus kita bisa mendiskusikannya, kemudian kita akan lebih firm atau kita lebih yakin dengan melakukan kegiatan ini? Kenapa? Ya, karena sebenarnya kita memahami pengetahuan yang sudah kita punya, ya kita coba diskusikan, kita coba compare ya, kita coba bandingkan, terus kemudian kita bisa berkesimpulan sendiri. kemudian itu lapangan tidak menjadi Darah satu tadi saya hampir gak bertemu. Sampai itu kan sebenarnya. Nah, ini sih cuma tips saja. Ya, jadi kalau kalian misalnya mengikuti satu konten tertentu, ya kan, satu nama tertentu, dia masih diberikan, dia konsisten. Gitu. Konsistensi itu penting. Jadi kalau kalian misalnya nih, ya,
bikin story, ya kan? Storynya itu karena kalian konsentrasinya mungkin di bidang alam, ya kan? Nah, kalian yang kalian bicarakan itu sesuatu mengenai alam. Jangan tiba-tiba kalian mau bicarakan sesuatu yang tentang alam, tentang makanan tiba-tiba. Jadi jangan random, gitu. Kalau random itu biasanya siapa yang biasanya tuh followers kita bingung itu. Kalau followers kita biasanya itu kalau kita bikin random, kamu kan gitu kan? Kalau punya pacar random bingung kan? Orang sama tuh, ya. Jadi kalau kita punya, ya kita punya nih, kita ingin memulai, misalnya kan membuat satu konten, misalnya konten tertentu. Nah, kita mulai memikirkan kurang lebih, ya, kita harus bicara apa sih selanjutnya, gitu. Jangan hari ini bicara tentang buku, besok bicara tentang sungai, besoknya lagi bicara tentang ketemunya awan, kita random bingung. Jadi beberapa yang membuat konten yang saya follow itu rata-rata dia punya ciri khas. Misalnya ada tuh yang membuat konten YouTube dia bicara tentang ini negara bis. Dia ngebahas tentang bis apa ya, antar provinsi, antar akap ya, antar AKP, antar kota, antar provinsi. Nah, kalau saya ingin, saya selalu dengerin dia punya ulasannya, karena dia pasti ulasnya kayak gitu, dan menyenangkan ulasannya. Jadi memang tertentu. Jadi kalau orang pengen, misalnya mau dengerin tentang apa ya, tentang pariwisata di Wajo, misalnya, pasti akan klik konten kalian, jangan ke tempat lain gitu. Jadi jangan random. Ya, mulai dari sekarang, mulai dipikirin nih, kalau kalian mau bikin sesuatu, ya teman-teman mau bikin sesuatu, ya ini kurang lebih mau apa nih topik utamanya, gitu. Itu paling penting menurut saya. Jadi jangan random, kan ini bakal ada kegiatan kan, nah mulai dipikirin tuh, saya mau bahas ini lah, meskipun nanti, ya kalian akan diajak sudah satu tempat, yang memang itu udah dibikin kajiannya karena ada seperti kegiatan ini. Tapi kalian nanti harus sendiri di situ, ya sesuai dengan rencana kalian. Saya akan bikin medsos, ya kan, itu IG saya terus mulai disiapin. Mungkin nextnya akan bicara tentang itu. Atau kalau kalian udah punya, kalian kembangin. Nah pada saat Biologi. Ya, nah kalian bikin aja di bagian tentang kulinernya atau tentang apa namanya ukiran yang ada di Wajo atau tentang desain sutra, ya kan? Nah seperti itu. Nah sebenarnya ya mungkin kalian pernah buat ya, kalian pernah membuat apapun ya, mau itu vlog, mau itu dokumenter atau film pendek atau kisah pendek, kisah pendek story. Kalian pasti tidak pasti kadang-kadang ya kita semua tuh mengira cuma langsung asal bikin aja gitu, asal kita rekam, tapi ternyata enggak. Ada struktur. Ada strukturnya yang bisa kita pahami. Gitu. Struktur ini sebenarnya setiap aktivitas kita ya pasti strukturnya sama. Pasti ada opening, pendahuluan, ya, ada yang namanya middle, perkembangan, terus ada klimaks, gitu. Ada endingnya, pasti selalu kayak gitu. Jadi kalau kalian mau bikin apapun, pasti ada openingnya, pembukaan, ya,
terus ada perkembangannya, idealnya seperti apa, terus ada klimaksnya, endingnya. Jadi kalau bikin sesuatu ya dikasih ending gitu. Contoh misalnya kalian kan kemarin nih ya, openingnya apa, pendahuluannya apa, kalian tiba di Atakae ya kan, ikut SEAL Camp ya kan. Yang mana? Video pendek. Contoh. Contoh yang buat misalnya video pakai kata-kata langsung. Oh, langsung aja kontribusinya, langsung nasihatnya. Oke, ya bisa seperti itu. Oke, kita lihat ini dulu ya struktur. Nah, jadi sebenarnya kita tuh punya struktur seperti ini. Ada opening, ada middle, ada ending. Itu struktur 3 babak. Mau itu 1 menit, mau itu cuma 30 second, mau itu 15 menit, mau itu film panjang 1 jam, atau film yang panjang sampai 3 jam, itu semua sama. Mereka punya struktur. Ada middle, ada opening, ada middle, ada ending. Nah, saya mungkin di sini kita bisa apa namanya, berdiskusikan lebih lanjut ya. Nah, karena keterbatasan waktu. Tapi paling tidak kalian nanti coba amati ya, setiap vlog yang kalian lihat, setiap YouTube yang kalian nonton ya, kalian perhatikan nih. Pasti yang bagus-bagus terutama, pasti mereka punya opening. Kayak misalnya tuh yang bis itu kan, yang bis yang saya hobi itu nonton, Andriawan kalau nggak salah, Andriawan Kurniawan lupa namanya, Andriawan gitulah. Nah dia selalu akan mulai seperti ini. Ada bis baru, ya kan, jurusan Jakarta Jogja, gitu kan, sleeper. Nah, itu kan opening. Kita langsung tahu ya. Langsung dia ngomong kekuatan di sini, ya kan, karena dia menghadirkan ruang yang nyaman untuk para penumpangnya. Kalau di mobil bis lain itu kaki kita tidak bisa misalnya berselunjur ya kan dengan nyaman. Nah di bis baru ini kita bisa. Jadi kita saksikan. Nah yuk kita saksikan itu masuk ke iya gitu. Sama kan kayak coba kalian Oke, kemarin kita sudah bicara tentang perkalian, ya kan, perkalian 50, ya kan. Kita semua sudah memahami sesuatu yang kali 50 berarti mengandung lipatan 50. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang lipatan 51. Nah, berarti kan maksudnya jelas. Itu penting. Opening itu sangat penting ya untuk kalian mengajak viewers kalian nge-like. Itu penting. Karena orang harus ngerti, harus pengen nonton kayak saya. Kalau saya enggak, pada saat saya harus nonton, saya nggak ngerti saya mau dibawa kemana, sepertinya saya nggak terlalu rela deh. Jangan waktu 1 menit saya kebuang. Gitu. Termasuk video-video lucu, misalnya kucing, ya kan, kucingnya apa namanya, yang manja-manja gitu kan, kita suka lihat tuh, ya kan, manjain di ininya, ya tuannya kan. Nah itu kan juga ada openingnya. Tuannya datang, ya kan, belai-belai kepala kucingnya, terus kemudian kucingnya batas, ya kan. Sama saja itu keturunan saya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah mulai boring. Nah ini juga harus ya. Sama aja, ya ada pendahuluan, perkembangan, klimaks sama penutup. Selalu di awal, kalau vlog itu dia memperkenalkan topik yang akan dijelaskan, ya, berupa kalimat menarik seperti tadi, atau gambar singkat tentang pengalaman. Misalnya, kalau gambar singkat,
rangkaian peristiwa, rangkaian plot kalian tadi. Ya, kalian pernah nonton misalnya talk show, podcast, ya kan? Podcast kan selalu kan diambil ke materi-materi ya, poin-poin utama pentingnya tuh ditampilkan dulu di awal. Dan setelah itu baru masuk ke bahasannya dia, gitu, sama. Jadi selalu harus seperti itu. Itu sudah struktur umum. Kalian mau bikin film, mau bikin cuma 1 menit, mau bikin film panjang, mau bikin series, itu sama. Semua strukturnya sama. Mau film cuma 3 menit sama. Karena banyak yang bilang, Mas, kok aku kalau bikin film 3 menit, kenapa harus pakai struktur 3 babak? Ya harus. 1 menit aja dipakai struktur 3 babak. Gitu. Nah, gimana cara bikin ini? Ya, kamu harus undang saya sekali lagi. Coba kalau kayak gitu ya. Datang kalau lihat komentar perizinan. Nah, ya itu ada strukturnya. Nanti mungkin kalau di sini ya kan kita masih pengenalan, ya kan. Tapi nanti mungkin satu hari, mungkin tahun depan kalau topiknya lebih dalam lagi, mungkin kita akan mendalami struktur yang lebih jelas. Jadi ini saya hanya memberikan pengantar-pengantar aja supaya kalian bisa bikin PR besok. Oke? Ada PR oke? Narasi dokumenter. Nah kalau dokumenter sama tuh topiknya, ya kan? Terus apa nilai penting yang akan informasi yang disajikan, nah, seperti itu. Beda kan sama vlog? Ya, dia jelasin dulu nih topiknya apa, gitu. Pakai kalimat yang menarik. Karena kan cuma pendek kan kalau vlog rata-rata. Terus tentang kehidupan sehari-hari kan. Siapa yang dengan kehidupan lo kan gitu. Gitu. Ya kan, biasanya juga gitu kalau mau baca tuh. Kenapa saya mesti care dengan kehidupan lo? Gitu, gua aja dulu udah banyak masalah. Coba mesti care dengan kehidupan lo. Gitu. Iya kan, udah banget deh. Ya kan? Temani kalau itu sana nanda pulang. Iya, Bu. Di kepala kalian, ya, pada saat kamu bikin vlog, Kayak pikir kayak gitu. Kenapa kok menurut saya harus care dengan why? Gitu kan semua orang kita semua orang galau, semua orang nggak pernah dimarahin guru, ya kan? Semua orang pernah bohongin, misalnya bohongin orang, gitu kan? Misalnya. Terus Malah harus orang juga, kasih sempat ya, nih. saya setiap lihat IG banyak menentang kucing. Sampai bingung ya kan? Anu jadi kafe Ibu Tuti deh. Iya, Kenapa kita pengen nonton? Seperti itu. Ayo nanti kita pulang ya. Pernah pulang ya. Tadi pagi pulang kalau video pendek, dia ada momen menarik. Jadi cari momen yang menarik apa? Oh, orang umur boleh kasar ya. Misalnya apa? Kalau yang memulai dengan momen menarik, kan kadang-kadang story itu cuma 1 menit kan. Dan kadang-kadang dia itu story itu adalah penggalan atau cuplikan dari keseluruhan dokumenter yang kita buat atau dari vlog. Nah, ada baiknya kalian nonton satu episode. Saya biasanya kalau saya senang nonton Asisi Channel. Nasihin kamu aku. Oh iya. Layar, bilang dong Kak, layarnya gitu. Udah, masalah itu kan. Kalian pernah nonton film horor nggak? Kan gitu kan, lagi isir kan. Oke.
Oke, misal ya, saya tuh kalau YouTube, apa kan saya sebut, kalau salah kan ya, sebut nama channelnya. Oke, misalnya di YouTube itu saya suka kalau melihat tentang sejarah itu Asisi Channel. Asisi ASISIT ya, terus gue dibayar ya kan Asisi Channel. Nah itu kalau bisa lihat tuh Asisi Channel, kalian tonton terus lihat bagaimana dia bikin story-nya. Jadi full, dia tuh bikin full sekitar 15 menitan ya, analisis dia tentang satu lokasi, tentang candi terutama paling banyak. Terus kalian lihat gimana cara dia nge-breakdown ya, membuat cuplikan untuk 1 menit story-nya di YouTube juga gitu. Atau itu tadi si Andriawan Kurniawan itu yang tentang bisnis juga sama sih kayak gitu, tertentu kemudian dibikin terus story-nya. Kenapa? Supaya kita paham bedanya gitu. Jadi di dalam satu vlog ya, atau di dalam satu dokumenter itu bisa kita tentukan, bisa kita buat berapa bagian yang menurut kita penting untuk kita Saya tuh, saya anak-anak mereka saya kerjakan Nah ini halo, kita udah jadi kalau YouTube ya, dia narasinya itu bisa lebih panjang gitu. Tapi ini tapi ya, kalau bisa ya, saya nggak tahu YouTube itu sekarang program berapa 10 ya minimal yang dimonetize. Tapi saya suruh konsepnya kasih tahu. 10 ya. Anda buat. Nah, tapi kalau bisa jangan lebih sih dari 20-an. Kalau kalian bikin ini ya. Kenapa? Karena ya langan kita itu kalau pengen muncul media pembuka berkembang. gitu, karena sudah ada penelitian juga dari satu komite besar di Indonesia. Mereka bikin penelitian bahwa kalau penonton itu dia bisa dengan nyaman nonton ya, itu untuk series atau film-film yang dibawa 20 menit paling nyaman untuk lama-lama seperti ini. Saya semua ketemu itu kali ini. Tapi kalau 30 menit itu biasanya itu akan lebih boring. Apa sih saya juga kayak gitu. Saya juga kalau nonton Netflix, saya nonton apapun yang saya cari, yang saya pertama kali apa? Terutama kalau udah seriesnya, saya lagi mencari series, ya kan? Saya iseng nih, saya pengen nonton baru misalnya. Saya cari apa? Durasinya. Jadi kalau durasinya lebih dari 20 menit, itu saya udah males. Mempresentasikan, menonton, mengamati, Kalau durasinya dia di bawah 20 menit, saya nonton dulu. Kalau dia bagus, lebih ini. Tapi misalnya enggak, udah. Tapi kalau di awal di atas 20 menit, nah itu kita udah nafsu. Menurut penelitian, karena saya juga akhirnya saya bilang, ya saya juga kayak gitu kalau saya nonton ya di bawah di atas 20 menit itu kadang-kadang buatnya udah boring gitu. Artinya I don't have enough time ya to see and to hear your plan and ideas. Nggak pakai kalau nggak terlalu banget. Kalian boleh bikin di bawah 20 menit, di atas 20 menit apa-apa, asal plan. Gitu. Yang bisa membuat saya care. Tapi kalau tidak, ya saja di bawah 20 menit aja. Gitu. 15 menit paling enak. 10 menit sih paling asik. Kadang-kadang nggak merasa terlalu wasting time. Ini kayak saya kita sempat ya ngomongin ini. Menciptakan tun ya. Oleh itu mungkin Pak ini kayak lebih yang hari ini kalian cukup sampai di struktur ya, bagaimana kalian menyiapkan strukturnya, terus bagaimana
Kalian mengerti pada saat nanti diminta bikin tugas, karena gaya yang kalian mau buat, gaya mau difoto, mau dokumenter, atau mau story, terus mau di mana? Mau di YouTube, ya kan? Mau di Twitter, mau di IG, atau mau di mana nih? Inisiatif. Seperti itu. Dan jangan lupa ada situ gitu, opening, middle, ada yang mau nanya? Saya paling seneng ya kalau kasih mentoring itu ke teman-teman yang berbahasa Indonesia. Kenapa? Ada yang nanya? Nggak ada. Tapi kalau yang berbahasa asing nanya, mau pada tahu semua gitu. Tapi kalau mentoringnya ke peserta yang berbahasa Indonesia jarang banget. Gitu. Ada yang nanya? Nanya lah. Udah. Banyak yang bisa dipertanyakan. Jadi teman-teman dalam waktu dekat ya mungkin mulai besok kalian akan ada materi yang lebih mendalam lagi ya, mungkin lebih ke dokumenter dan lebih ke suara. Kalau sekarang saya lebih ke pengenalan gaya, jadi apa ya? Jadi harus pilih stylenya apa? Nanti kalau bikin terus mau postingnya di mana gitu. Terus jangan lupa ada skrip di situ. Dan setiap vlog dan sebagainya itu dia punya pendekatan yang berbeda. Dan setiap medsos dia punya ciri khas masing-masing. Jangan salah. Saya rasa demikian. Jadi besok mungkin kalian akan masuk ke materi lebih ke sound, ya kan, bagaimana merekam, ya kan. Nah, kalau sekarang lebih ke ya, ibu. Bagaimana memotivasi kami ini supaya bisa percaya diri membuat konten, karena sebetulnya kami tuh kayak takut sama orang lain, takut dibilang jelek kontennya. Bagaimana motivasi dari bapak kepada kami supaya kami percaya diri membuat konten. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Buku yang boleh pokoknya apa? Dua hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu apa novel ya? Apa? Kalau buku yang kamu baca? Tidak ada baca buku, baca sosmed saja. Ya banyak pun banyak. Kalau mau percaya diri ya. Apa yang kamu baca? Saya dipertanyakan di sekolah baca buku kemarin nggak? Ada bu, gimana mau belajar? Kamu pintar, kalau nggak baca. Apa? Kalau kamu baca apa terakhir? Buku apa? Yang baca? Baca apa? Itu bukan baca buku. Kamu terakhir baca buku apa? Hah? Pelajaran sih. Oke, pertanyaan satu. Kalian terakhir baca buku apa yang kalian buku pelajaran? Apa? Novel apa dulu? Hah? Buku Chandra. Apa terakhir baca? Mari kita baca kisahnya Bapak Siti Teres. Baca apa? Terakhir? Narasi? Judul itu? Apa terakhir baca? Hah?
1 minggu yang lalu. Kamu yang baju putih? Anda. Buku apa yang kamu baca terakhir? Tauhid. Hah? Tauhid. Iya, kapan terakhir baca? Buku Tauhid. Ya kalau baca. Terakhir baca apa? Sebulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Oh, hari ini nggak baca apa? Oh, baca bukuan. Baca bukuan. Terakhir baca buku apa? Rasanya orang Indonesia di situ. Apa? Makanya aku udah pinter. Apa? Oke. Kamu terakhir baca buku apa? Kamu baca buku? Oke. Selain buku pelajaran, ya kan? Siapa di sini yang seminggu tuh bisa baca 2 buku? Yang bisa baca 2 buku? Seminggu bisa baca 2 buku? Apa yang mau baca? Apa yang mau baca? Oke. Kenapa kurang lebih? Halo. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana cara kita jadi pede, ya kan? Terus kenapa saya harus tanya kalian baca buku apa? Karena ya yang bikin kita pede sebenarnya adalah amunisi yang kita punya. Amunisi yang kita punya di Pikiran. cara gimana? Ya kita baca buku, bukan buku novel aja, ya novel yang bagus ya. Terus juga mungkin baca bukunya bukan hanya buku pelajaran. Kalau buku pelajaran wajib ya, kalau nggak baca nggak naik kelas. Pelajaran apa? Jangan tahu juga pelajaran. Jadi kalian harus baca. Bacanya apa yang mesti dibaca? Tergantung kalian hobinya apa. Oh saya hobinya misalnya astronomi, baca buku astronomi. Saya hobinya film, saya baca buku film. Cari itu mau buku fisik ataupun e-book ataupun apapun. Tapi kalau bisa ya jangan cuma Wikipedia ya, atau jangan cuma baca blog. Usahakan baca buku atau buku. Kalau kalian rajin baca ya, kalian punya referensi, kalian punya amunisi untuk ngomong gitu. Ya saya, kenapa saya bisa ngomong tentang film? Karena saya baca buku film. Saya pelaku, ya kan? Tapi selain saya praktisi, saya juga baca buku film. Saya juga nulis tentang film, gitu. Jadi penting sehingga kita menjadi pede pada saat kita bikin, walaupun kita bikinnya cuma blog, ya, walaupun tulisan novel yang kita bikin 9 tuh hati-hati ya, dia bukannya cuma sekedar lucu-lucuan. Yang nulisnya itu dia lulusan filsafatnya di Rusia. Jadi memang bagus ceritanya dia dibikin, bukan cerita orang pacaran, sindilan, asal nilai doang, bukan. Tapi bagaimana apa yang nilai-nilai itu disampaikan pede jadi nulis gitu. Oke. Terakhir ada yang mau nanya? Boleh? Ya. Sebelumnya izin teman-temannya dan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan ini. Nama saya Erwin Maisa Yusuf, perwakilan dari Universitas Tua Berimangrasum. Untuk pertanyaan saya, tadi kan sudah dikatakan bahwa rata-rata teman ini ingin membuat konten yang bersifat positif. Seperti yang dikatakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat minim. Tapi menurut saya tidak juga. Masih banyak masyarakat Indonesia yang literasinya itu banyak, cuma tidak sedikit dari mereka yang literasinya itu ke arah yang negatif. Contohnya gosip, hoax,
kontroversi, reproduksi dan lain-lain. Nah, sebagai apa namanya? Bagaimana supaya kami para calon pembuat kreator yang bersifat positif membuat mereka ini yang literasinya ke arah negatif menjadi ke positif. Bukan lewat yang maksudnya bukan lewat media motivasi, karena kayaknya semua anak di sini tahu bahwa edukasi itu penting. Kita semua tahu bahwa edukasi itu penting. Tetapi di saat mereka membuka HP, ada notif gosip terbaru di Stibilat dan Lefty. Jadi maksudnya kami sebagai Bagaimana cara itu bisa menarik mereka yang arah negatif juga positif. Terima kasih saudara. Oke. Terus satu sih ya. Saya selalu kembali ke persoalan bahwa kita ya kan kita di sini ya, pertama saya tahu ya, saya nggak bisa menyatakan juga. Oke, pertanyaan saya satu. Kan pertanyaan saya satu tadi kan, siapa di sini ya yang dalam seminggu itu baca 2 buku? Dari jawaban ini aja ya kita bisa tahu itu akan sulit kita ke arah sana. Kenapa? Karena mereka nggak biasa baca buku. Oh ya betul. Peserta kita di sini aja cuma sekian orang yang bisa baca buku. Seminggu cuma seminggu 2 buku. Yang lainnya nggak baca buku. Yang lainnya sangat bergantung kepada berita yang mereka baca di internet yang cepat itu gitu. Nah, kalau teman-teman semua ya kan berharap munculnya konten-konten yang positif, harus dimulai dari teman-teman sendiri. Mulailah seminggu ya kan baca 2 buku apapun. Iya Bu. Mau buku puisi, silakan baca, selesaikan, ya kan? Mau buku novel, boleh, cari novel yang bagus, ya, jangan nilai sastra. Oke, pertanyaan saya satu dulu. Siapa di sini yang pernah baca buku Salah Tuhan? Salah Tuhan. Yang ibu dong. Salah Tuhan, siapa yang pernah baca? Roman, nggak pernah baca mereka belajar. Yang pernah baca Nurbaya, Siti Nurbaya deh. ada dia. Siapa yang baca Siti Nurbaya? Bilang semua buku. Wah. Siapa yang pernah baca ini? Nama susah nih. Siapa yang pernah baca Azab dan Sengsara? Nggak ada yang pernah baca. Zamannya saya. Ini zamannya saya loh. Tapi mereka memang nggak. Tapi di sinilah letak kesulitan. Anak-anak itu diberi tugas untuk membaca sastrawan Indonesia itu agak susah. Karena sekarang itu bergeser pada kurikulum. Dulu kan pada angkatan kami sekolah ya kita belajar tentang sastrawan. Paling tidak mereka bergeser pada beberapa teks itu agak hilang. Jadi ya bagaimana untuk membawa mereka ke sana itu kadang buku yang fisiknya itu sudah memang agak ada yang hilang, ada yang apa, di situ letak kelemahan. Dan memang anak-anak yang paling sulit itu literasi. Saya tuh kalau beri tugas mereka wajib baca buku, kemudian mereka harus uraikan resume apa yang mereka baca. Kapan itu tidak bisa, setengah mati mereka di situ. Nanya mereka pagi baca buku nggak, semalam tidak Bu. Ya, mau ngapain belajar kalau nggak baca buku? Nah, itu susahnya di situ. Nah iya. Nah teman-teman ya, ini pengalaman saya ya, bukannya karena persoalan hukum ya. Tapi kalau teman-teman pergi ke negara atau pernah sekolah ke teman-teman yang berbahasa Inggris misalnya ya, mereka tuh ngerti siapa itu Shakespeare, siapa itu Romeo dan Juliet, siapa itu Hamlet.
Nah kalau kalian nggak baca, ya sastra, nggak harus sastra deh, sastra yang apa namanya, yang jadul misalnya, ya sastra yang terbaru, misal jangan menyanyi di kamar mandi misalnya. Pernah baca? Jangan menyanyi di kamar mandi. Memang literasi jadi tidak bisa. Ini kalau saya jawab pertanyaan kamu ya. Jadi itulah sulitnya ya kita untuk membuat konten-konten yang positif itu, karena ya kamu bisa lihat nih, cuma 1% mungkin dari peserta di sini yang baca. Gitu. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman ingin membuat sesuatu, kita nggak harus muluk-muluk ya, ingin menjadi seorang konten kreator yang baik, ya, mulailah dengan baca buku. Nggak bisa baca buku, kalian cuma mengandalkan nontonin YouTube, ya kan, yang lucu-lucu itu loh, gitu, pernah IG dan sebagainya. That's wasting your time, gitu. Nah, tapi itu harus kalian lakukan. Kalian harus Mereka saja apa namanya, ditambahkan lagi dengan membaca buku yang. semua orang yang berdiri itu baik. Oke, saya sudah di import kan itu. Kan kalian juga pengen nonton yang di depan itu dong. Ya besok ya, kalau sekarang kita mau dulu. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya, ya. Terima kasih untuk kesediaannya yang hadir di tempat ini. Saya sangat bahagia sekali bisa share dengan teman-teman semua. Kita masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol kalau kalian ini, tapi pesannya cuma satu, mulailah baca buku. Malam, selamat istirahat. Itu nambahin dikit dan pertanyaan tadi. Indonesia based on survei ya, kita ngomong data. Dia tuh urutan 72 dari 79 di dunia berdasarkan tingkat literasi. Jadi kalau ngomong di sekitar saya gini, kebetulan bagi dapet cerita bagus. Tapi banyak yang enggak, kita ngomong data itu makanya ada yang namanya agenda setting. Masyarakat itu terbentuk sesuai apa yang media mau. Kalau teman-teman mungkin udah melihat kayak, kita nggak ngomong bicara politik lah ya, tapi yang namanya media itu sangat mempengaruhi masyarakat akan terbentuk seperti apa. Nah, makanya film itu bisa bikin ada yang nggak ada. Kalau katanya Kak Naswa tadi kan, bisa bikin yang tadinya ada jadi nggak ada. Bisa dibalik-balik. Perspektif orang itu bisa dibangun dari media. Nah, itulah the power of media, the power of teman-teman nanti akan bikin konten yang seperti apa. Nanti kita bakal belajar lagi di sesi nanti ya. Sebelumnya saya minta berkumpul dulu sesuai kelompok. Karena saya butuh dibentuk satu ketua kelompok untuk mengecek teman-temannya, karena besok kita akan ada mobilisasi. Jadi ketua kelompok ini akan saya pegang buat tanya di anggota kelompoknya ini sudah ada di dalam kendaraan atau belum. Tetap secara umum akan kayak gini, yang ada absen selalu setiap pengambilan makan ada absen. Tetapi pada saat mobilisasi ini saya butuh bantuan teman-teman, itu termasuk akan ada tiket. Jadi nanti setiap harinya kita ada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Berarti akan ada anggaplah tiket pagi dan tiket sore. Jadi nanti akan ada satu besok yang pagi, nanti kelompok 2-nya misalnya siang, kelompok 3 sore. Tidak maghrib. Jadi kita bagi setiap kita habis break, seperti kita lihat tadi, habis kita tinggal tempatnya kan akan ada banyak serangga. Nanti yang bikin itu harus duluan ada. Jadi kita bagi-bagi tugasnya biar ringan, oke? Oke. Jadi kita tolong kumpul dulu ke kelompok, boleh? Boleh. 1 sampai 6. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Udah boleh duduk teman-teman. Mobil kan. Ya teman-teman, saya biar kita cepat tidur, cepat bobo air, ini dibantu juga definisinya, oke? Thank you. Oke. Apa yang bikin Indonesia disiplin dan respect. Karena kurangnya disiplin dan respect. Indonesia bikin ketinggalan, mungkin ibu-ibu ntar ujung-ujungnya curhat kalau saya kasih waktu ngomong. Jadi ibu maaf bu, kita curhat dulu. Kita tahu pasti ujung-ujungnya dari respect. Ketika ada yang bicara di depan, teman-teman lebih banyak bicara. Indra kita nggak bisa bergerak dua-duanya barengan, terutama laki-laki, ya enggak? Laki-laki paling susah untuk multitasking. Emang udah bentukannya kayak gitu. Jadi kalian nggak usah sok bisa perhatikan ke depan, tapi kalian ngobrol. Udah bentukannya memang ketika kalian memperhatikan indera kalian yang lain lemah. Itu udah kodrat. Gitu. Jadi maksudnya gini.
untuk datang ke sini itu materinya kita siapkan baik-baik. Kita berharap teman-teman bisa terima baik. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian minta. Jadi maksudnya kalau kita kurang, sama materinya kurang, diminta. Karena nanti akan ada kompetisi untuk kalian semua, dan itu ada hadiah yang sudah kami siapkan, dan itu juga akan ditampilkan di pada saat malam pada itu penutupan festival Bunga PIP. Nah, siapa di sini yang tahu tentang festival Pacu Jalur? Yang kemarin sempat viral, ada anak-anak kecil yang joget-jogetan. Film itu dokumenter pertama kalinya yang bikin dia go internasional adalah Bapak Gunawan Pagaru. Pas saya lahir. Jadi saya lahir tuh nggak percaya betulan. Kemudian ditinggal. Karena dia mau bikin dokumenternya festival Pacu Jalur itu di Riau. Jadi Danau Tempe yang kita punya ini punya potensi yang sama. Itu yang diharapkan banget sama Pak Bupati dan Menpora. Kalian ini kan bibit-bibit yang lebih melek media daripada generasi sebelumnya. Meskipun ada mungkin sekolah yang beruntung punya guru yang bisa memanage media sosial. Harapannya supaya itu, jadi kalian juga punya daya saing nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak puas, kalian tanyakan terus. Karena kadang sebetulnya kita bingung ngasihnya adalah karena kalian kan teman-teman grade-nya beda-beda. Ada yang baru masuk, ada yang udah pernah mungkin dari PH, ada yang benar-benar masih di tengah-tengah. Nah, jadi materi yang dikasih itu masih agak di tengah-tengah. Tapi kalau kalian merasa kalian udah dapet basicnya dan kalian pengen lebih, ditanyain aja. Kalau misalnya kurang atau misalnya ngerasa ini redundant, ada pengulangan dengan materi sebelumnya gitu. Dibilang dan diminta ya. Gitu. Aku mau bacain untuk yang besok. Jadi sebelum itu kita akan sarapan seperti biasa. Nanti ambil makanan di tempat yang biasa. Sarapan terus nanti akan ada sedikit brief dan ada materi. Materi untuk besok itu produksi audio visual. 30. Jam 8.30 habis itu akan ada break sebentar dan lanjut lagi untuk materi produksi audio visual karena kaitannya adalah banyak tayangan yang narasinya salah sama background, ini orang ngomong apa, musiknya doang gede. Nah itu sebetulnya ada penekanan-penekanannya. Kenapa bisa nonton nangis, tapi giliran audionya dimatiin nggak nangis. Nonton horor tutup kuping jadi serem nggak? Karena apa? The power of sound. Nah itu yang kalian nanti mungkin akan belajar apa-apa aja yang perlu diterapkan. Mungkin akan berbeda antara film dan konten kreatif karena berkaitan dengan durasi dan bobot itu besok. Jadi tanyain banyak-banyak tuh. Terus setelah itu nanti akan ada editing konten dari Mbak Dewi. Mbak Dewi itu dia pemenang FSI itu dulu. Iya lupa. Jadi ditanyain editing konten kreatif akan berbeda konsepnya dengan editing yang profesional. Tapi karena kita waktunya mepet, jadi kemungkinan supaya bisa teman-teman langsung praktek, konsep yang lagi dipakai adalah editing konten kreatif. Jadi mungkin teman-teman punya pakainya CapCut. Saya juga salah satu pengguna CapCut. Tapi kalau CapCut itu kreativitas teman-teman akan sedikit terkikis. Sama kalau kalian kerjaan tugas pakai AI. Ada yang pernah nggak? ChatGPT, IS, bla bla bla. Kenal saya juga pakai. Tapi itu untuk mempermudah kita. Bukan kita bergantung. Semakin kita bergantung, kreativitas kita akan semakin berkurang. Jadi harapannya besok malam ini disiapin teman-teman download aplikasi yang tidak template. Misalnya bisa pakai VN atau Filmmaker di handphone, atau kalau ada yang bawa laptop misalnya mau pakai Adobe Premiere, Final Cut Pro, itu oke. Tapi yang penting aplikasinya ada. Dan sedikit bocoran untuk yang lomba itu kita per orang. Tapi kalau mau dibikin tim, misalnya nih teman-teman kurang pede atau gimana, nggak masalah, tapi nama yang dimaksudkan adalah nama satu orang, asal sekolahnya atau instansinya apa gitu, dan pemenangnya itu nanti ya di balik layar kalian mau bagi-bagi terserah, diatur aja. Oke. Tapi perlombaannya nanti itu adalah satu nama ya, bukan per kampus, bukan per sekolah. Iya, hitungnya per individu. Jadi kalau kalian merasa satu sekolah ini kontennya ada 5-5-nya bagus, atau kampusnya semuanya pede, mau submit itu oke. Gitu, nanti tinggal saling bersaing aja kan nggak apa-apa gitu. Nanti akan dipilihnya, kebetulan untuk sekarang kita baru bisa pilih satu pemenang.
Jadi nanti bisa mulai berdasarkan materi malam ini, teman-teman bisa pikirin kira-kira untuk apa, mau bikin film pendek kah atau vlog kah, atau misalnya hanya highlight cerita. Nanti tipe-tipe itu akan dijelaskan lagi besok, tapi teman-teman udah bisa rancang dari sekarang, ancer-ancer gitu lah. Biasanya curi start duluan tuh lebih bagus ya. Jadi intinya itu, mau dibikin kelompok atau apa terserah. Materi aplikasi editingnya disiapkan dari malam ini. Kalau butuh wifi misalnya nggak bisa koneksinya, bisa pakai wifi kita. Itu ada, kalau bisa Philcam, passwordnya ataknya 2002 juga. Terus nanti pada saat maghrib makan, sholat maghrib. Nah nanti jam 7 malam kita berangkat ke Calacu. Itu nanti akan ada pemutaran film Akira, sama kita menyaksikan pemilihan duta sutra main final. Itu salah satu konten yang akan kalian ambil. Jadi make sure sebelum teman-teman berangkat, teman-teman cek dulu device-nya ya, jangan sampai baru nyampe udah 30%. Kebetulan nggak buka penyewaan powerbank, tapi kalau punya silahkan dibawa ya. Nanti setelah makan kita berangkat sama-sama. Terus habis itu nanti setelah pemilihan duta sutra sekitar jam 10 kita akan kembali ke sini dan langsung istirahat. Itu untuk besok. Ada pertanyaan? Berkaitan soal hasil kompetisinya, Ya. kan di IG itu kan sudah dipasang sebelum-sebelumnya dan Beda konten Pak. Beda konten. Kalau misalnya yang skill competition yang di Instagram kita itu untuk yang ada persyaratannya, dia harus ada haki, udah masuk ada persyaratan-persyaratannya. Kalau itu ada tim juri sendiri dari teman-teman pemateri tadi. pengumumannya di sini juga ya. Pengumumannya itu nanti di malam pada ini bareng sama pengumumannya hasilnya dari teman-teman. Jadi khusus untuk peserta Philcam akan diambilnya antara peserta. Gitu. Dan itu nanti ada penilaiannya sendiri. Nah itu sama pengumumannya di malam pada ini. Jadi waktunya akan sangat tight. Jadi kalau bisa teman-teman sudah nyicil storyboardnya, nyicil plannya mau seperti apa pada saat pengambilan ke editing gampang. Gitu. Saya nggak melarang pakai template, tapi saya aja kalau misalnya pakai template gitu. Ya, itu. Terus ada pertanyaan atau pernyataan? Coba di tim kompetisinya Kak, kan di sini kami kebanyakan menggunakan HP gitu kan. Nah pertanyaan saya, bentuk dari rasio dari videonya itu apakah vertikal atau horizontal Kak? Siapa tahu sudah teman-teman ada yang mau jalan duluan gitu kan. Gini, di materi tadi sempat dikasih tahu tentang pemilihan konten yang mau dibikin apa, media yang mau kita pakai apa. Meskipun nanti besok ada materi lagi tentang distribusinya mau di mana. Jadi kalian harus tentukan sendiri mau pakai distribusinya akan di mana. Di media apapun itu boleh. Jadi kalian mau pakai 16:9 boleh, kalian mau pakai format YouTube boleh, kalian mau pakai apapun itu terserah. Tapi yang saya belum tahu sih oval nggak ada ya. Nggak ada, ya. Pokoknya terserah. Masalah format terserah karena berkaitan sama media publikasi yang akan kalian pilih. Gitu. Jadi boleh ditentukan dari sekarang. Jadi jangan sampai misalnya nih ada yang bikin berdua, nggak kompak, yang satu bikinnya gitu. Oke, sudah bikinnya potret, pas ngedit ya udah wassalamualaikum kan gitu. Pasti itu nggak sangat mengurangi penilaian gitu. Meskipun penilaian kita memang belum secara teknis karena teman-teman belum pelatihan secara profesional, sertifikasi atau apapun. Kita masih ke camp basic aja gitu. Jadi boleh ditentuin aja pribadi ataupun kelompok terserah, tapi yang dimasukin nanti namanya pribadi ya. Satu-satu. Tentang satu orang ternyata dia rajin banget ya bikin 5, bagi teman-temannya terserah. Ya tuh. Ada lagi yang mau nanya? Halo, saya mau nafsu pula dari videonya. Ada. Untuk air kalau galon di dalam tendanya habis bisa langsung ambil. Kalau misalnya tenda nggak muat boleh sebagian dulu. Karena seharusnya malam itu ada tenda dari Polri. Kalau mau tidur, Karena Polri lagi ada di salah satu rumah bukan